وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selalu dan senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala untuk setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semuanya. Semoga nikmat-nikmat itu membawa keberkahan untuk kita, semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umat beliau yang selalu berada di atas petunjuknya sampai di hari kiamat nanti. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majelis ilmu ini. Kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh para ulama kita dalam buku-buku mereka. Di antaranya adalah kitab Al-Kabair, kitab kumpulan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan Al-Kabiratu Tsaminata Asyarah, dosa besar yang ke-18, syahadatuz zur, persaksian palsu, memberikan persaksian palsu. Nah, ini juga menjadi fenomena tersendiri di zaman kita sekarang ini, ya. Di tingkat pengadilan yang terendah sampai pengadilan tertinggi itu sudah menjadi rahasia umum, ya. Adanya oknum, kita tidak mengeneralisir, kita tidak mengatakan semua pengadilan itu seperti itu, tidak. Adanya oknum-oknum atau manusia-manusia yang mereka tidak takut dengan perbuatan dosa tersebut, dengan memberikan persaksian-persaksian palsu. Entah tujuan apa, entah faktor apa, latar belakang mereka, sehingga mereka tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan persaksian palsu. Padahal itu adalah dosa besar yang akan beliau jelaskan dalam buku ini, ya. Kaitan dengan apa? Dengan sebenarnya di masalah-masalah yang mungkin masalah sepele, ya, antara masalah rumah tangga, masalah antara ya masalah ya politik, atau masalah apa, kasus-kasus yang semisalnya, ada sebagian orang yang, dan bahkan itu terstruktur, ada jasa pembela itu. Ada jasa tertentu yang membela orang yang memberikan persaksian palsu dan seterusnya. Alhamdulillah, ya. Ini di zaman kita sekarang, ya, seperti, dan di zaman-zaman sebelumnya dan juga di zaman-zaman setelahnya. Tapi kita sebagai contoh saja di zaman kita sekarang ini yang cukup, ya, merajalela, ya, masalah-masalah seperti ini. Beliau menyebutkan beberapa ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 72, "Walladzina la yashhaduna az-zur." Di antara sifat orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Ya, sebagian ulama juga mentafsirkan ayat ini dengan hari raya orang-orang kafir dan musyrikin yang sudah kita bahas, ya. Tapi secara konteks maknanya yang zahir, yang nampak dalam ayat ini, ya, di antara maknanya adalah apa? La yashhaduna zur, yang tidak memberikan persaksian palsu. Itu
itu karakter seorang muslim, ya. Yang ayat ini adalah kaitan dengan apa? Sifat hamba-hamba Allah yang Maha Rahman. Ayat sebelumnya kaitan dengan apa? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama dan seterusnya. Ayat itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang mukmin, ya, yang khusus. Di antaranya, ya, sifat orang mukmin itu walladzina la yashhaduna zur, itu orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Karena itu bertentangan dengan keimanan kita, prinsip kita sebagai seorang muslim, ya. Kemudian juga beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 30, wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah oleh kalian perkataan palsu, perkataan dusta, ya, pemberian saksi palsu, ya. Ini jelas dalam ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjauhkan diri kita dari peringai itu, ya, dari sifat, ya, memberikan apa? Persaksian palsu. Kemudian beliau menyebutkan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, qala al-musannif rahimahullah taala syahiduz zuri qad irtakaba 'adhaima, ya. Orang yang memberikan kesaksian palsu, ya, telah atau di waktu yang sama dia telah, ya, melakukan dosa-dosa besar yang lainnya, ya. Jadi dosa memberikan kesaksian palsu ini bukan hanya sekedar kaitan dengan dosa itu saja, tapi konsekuensinya adalah dia akan terjebak dengan dosa-dosa besar yang lainnya. Yang beliau sebutkan di sini ada 4 yang beliau sebutkan di sini, ya. Yang pertama kata beliau, ahaduhuma al-kadhib wal iftira, ya. Yang pertama dari dosa-dosa yang menjadi konsekuensi daripada persaksian palsu ini adalah al-kadhib wal iftira, ya, berdusta, ya, berdusta dan berbohong, ya, sama saja. Yang jelas, ya jelas Bapak pasti dia akan berdusta. Dia memberikan persaksian yang dia tidak yang tidak benar, yang dia tidak tahu tentang, atau yang sebenarnya A, kemudian dia memberikan saksi, ya, dengan keterangan B atau C atau D dan seterusnya. Ya, pasti dia akan terjerumus dalam apa? Dosa kebohongan, ya, atau kedustaan. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yuhibbu man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk, tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang pendusta, ya, orang-orang pendusta. Kemudian yang kedua kata beliau, yang menjadi dosa yang kaitan dengan persaksian palsu, annahu zalama lilladzi syahida alaihi hatta akhadha bi syahadatihi ma lahu aw 'irdahu aw ruhahu, ya. Bahwa dengan memberikan persaksian palsu dia akan terjebak dalam dosa yang kedua, yaitu bahwa dia akan menzalimi orang yang, ya, dia memberikan persaksian palsu atasnya, ya, lawan persaksiannya, ya. Dia akan apa? Menzalimi orang yang menjadi lawan persaksiannya tadi, ya. Sehingga dia apa? Dengan persaksian palsu tersebut, lawan, ya, persaksiannya tadi, lawan pidananya tadi, ya, dia akan apa? Mungkin akan diambil hartanya, atau akan dirusak kehormatannya, atau bahkan mungkin akan apa? Renggut nyawanya, karena disebabkan persaksian palsu dia ini, ya. Akhirnya orang mungkin akan terbunuh, atau akan terpenjara, atau akan rusak kehormatannya, atau akan diambil hartanya, disita dan seterusnya. Padahal dia mungkin tidak berhak untuk diperlakukan seperti itu, ya. Tapi karena disebabkan persaksian palsu yang diberikan oleh si A ini, akhirnya orang tadi yang mungkin dia tidak bersalah, hartanya diambil, kehormatannya dirampas, dia rusak nama baiknya, atau bahkan akhirnya mungkin dia apa? Dibunuh. Disebabkan karena apa? Persaksian palsu tadi. Nah, ini kaitan dengan apa? Bukan hanya sekedar dia berdusta, tapi kaitan dengan dosa-dosa besar yang menjadi konsekuensi daripada kedustaan dia tersebut, yang begitu besar. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasalithuha annahu zulmun
lilladzi syahida lahu bi an saqa ilaihi al-mal al-harama fa akhadahu bi syahadatihi fawajabat lahun nar. Ya. Yang ketiga, bahwa itu juga termasuk kezaliman terhadap orang yang dia bela dengan kesaksian palsunya tadi. Ya, sama-sama di dua belah pihak dia terjebak dengan kezaliman. Dia menzalimi lawannya, lawan pidananya tadi dengan memberikan persaksian dusta atas nama dia untuk membela apa? Orang yang dia bela. Di waktu yang sama juga sebenarnya dia melakukan kezaliman terhadap orang yang dia bela tadi dengan kesaksian palsunya tadi, ya. Dengan apa? Bahwa dengan kesaksian palsu dia sudah menjerumuskan orang yang dia bela ini terhadap apa? Ke dalam api neraka, ke dalam kezaliman, ya. Dengan kesaksian palsu dia, orang yang sebenarnya dia yang bersalah, ya, akhirnya dia menang dalam pengadilan. Akhirnya dia mengambil harta orang tersebut. Dia memakan harta orang tersebut, ya. Dan dengan itu terjerumuslah orang ini ke dalam api neraka. Disebabkan karena siapa? Persaksian palsu tadi. Berapa pihak itu yang telah dia zalimi? Entah lawannya atau apa? Atau teman yang dia berikan kesaksian palsu. Sama-sama dia zalimi. Sama-sama menjerumuskan mereka ke dalam kezaliman. Ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kata beliau, annahu abaha ma harrama Allah taala wa 'asamahu minal mali wad dami wal ird, ya. Bahwa dengan perbuatan dosa tersebut memberikan persaksian palsu akan menghalalkan, ya, darah manusia, akan menghalalkan harta manusia, akan menghalalkan kehormatan manusia. Ya jelas, pasti akan apa? Ada pihak-pihak yang akan dirugikan, ya, entah dirugikan secara materi dari hartanya atau secara status sosial, kehormatan dia sebagai seorang mukmin, atau bahkan mungkin dizalimi atau dirugikan dengan apa? Dihilangkan nyawanya disebabkan karena persaksian palsu tadi. Nah, ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak hanya sekedar melihat, ya, mungkin kita meremehkan hanya sekadar ya mungkin persaksian palsu atau dan semisalnya. Nah, dan kadang juga orang itu memberikan persaksian palsu untuk apa? Untuk kebaikan, ya. Kan ingin menjadi pahlawan, ya, untuk membela ini itu dan segala. Tidak, perbuatan dosa tidak akan mendatangkan kebaikan. Ya, perbuatan dosa tidak akan pernah mendatangkan apa? Kebaikan. Kemudian beliau menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir al-isyraku billah wa uququl walidain ala wa qaulaz zur ala wa syahadatuz zur fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Pertama beliau menyebutkan al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas pada poin pertama. Wa uququl walidain, ini pun kita sudah bahas, itu dosa durhaka kepada kedua orang tua. Ala wa qaulaz zur, ya. Yang ketiga adalah apa? Perkataan dusta. Yang keempat wa syahadatuz zur, yaitu memberikan persaksian dusta, persaksian palsu. Ini termasuk dosa besar yang paling besar. Ya. Sudah dosa besar tapi yang paling besar. Kenapa? Karena tadi berkaitan, beranak pinang kepada dosa-dosa besar yang lainnya. Kedustaan, merampas, ya, harta manusia, merusak kehormatan manusia, bahkan merenggut nyawa manusia. Itu semua anak pinang daripada apa? Dosa besar yang menjadi sebab atau disebabkan karena apa? Persaksian palsu tadi. Nah, ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama, ini kaitan dengan apa? Dengan orang yang memberikan persaksian palsu juga nanti akan dibahas, ya, pada dosa besar yang ke-31 kaitan dengan al-qadis su', ya, hakim yang memberikan apa? Keputusan yang buruk, ya, yang zalim. Nah, ini kaitan dengan yang memberi saksinya ataupun hakimnya, nanti ada pembahasan tersendiri. Nah, ini kalau kita lihat di media sosial, sidang yang berkepanjangan, saksi ini, saksi itu didatangkan, ya, saksi satu, saksi dua, dan tidak akan pernah selesai, ya. Ya, naudzubillah, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini anggaplah kita selamat untuk mempertahankan jabatan kita lah, untuk mempertahankan reputasi kita lah di dunia ini. Anda tidak akan selamat di pengadilan Allah Subhanahu wa taala untuk menanggung seberapa besar kezaliman dengan kesaksian palsu. Ya. Selamat dari penjara dunia, selamat daripada apa? Siksa dunia, denda dunia dan seterusnya. Besok mati menghadap kepada pengadilan Allah, enggak akan selamat. Ya. Enggak akan selamat. Nah. Bahkan ada orang yang mati dalam persidangan, naudzubillah. Ketika di sidang sudah mati. Bagaimana tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Belum sempat tobat juga mungkin. Nah. Naudzubillah. Ya, ini kaitan dengan apa? Persaksian palsu. Ya juga tidak terbatas mungkin di dunia persidangan atau di dunia pengadilan, dalam hal-hal kaitan dengan administrasi juga kita hati-hati. Ya, berstempel palsu lah, memberikan tanda tangan palsu lah. Ya, ini juga bisa. Ya, masuk kaitan dengan ini. Karena masuk dalam apa? Di bawah payung kebohongan. Ya, dengan tanda tangan palsu kita akan apa? Menghalalkan harta orang lain tersebut. Dengan stempel palsu yang kita tempelkan akan apa? Menjadi halalkan orang apa? Dan seterusnya. Ya, ini konsekuensinya berat. Kita akan terjerat ya kepada kezaliman-kezaliman yang lainnya, kepada dosa-dosa yang tidak kalah besar juga ya daripada memberikan persaksian palsu tadi yang sudah disebutkan oleh beliau 4 dosa besar yang beranak pinak dari apa? Dosa memberikan persaksian palsu tadi. Nah, ini jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan bahaya dan dosa daripada memberikan persaksian palsu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari perbuatan keji ini. Nah. Kemudian beliau menyebutkan dosa besar yang ke-19 ya. Al-kabiratu tasi'ata asyarah, dosa besar yang ke-19, syurbul khamri, meminum khamar ya, mengkonsumsi miras, minuman keras dengan berbagai macam bentuk dan rupanya, dengan berbagai macam nama, merek dan warna-warninya. Semua masuk dalam apa? Al-khamar. Di halaman 99 beliau menyebutkan definisi khamar. Apa yang dimaksud dengan khamar? Apa yang dimaksud dengan minuman keras itu? Atau enggak usah kita bahas minuman keras, khamar lah yang ada lafadznya dalam Al-Qur'an. Ya, apa yang dimaksud dengan khamar yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an? Beliau menyebutkan ma khamara al-aqla ay ghattahu sawa'un kana ratban aw yabisan aw ma'kulan aw mashruban. Kata beliau, al-khamru itu adalah segala sesuatu yang merusak akal, yaitu yang menutup akal sehat manusia. Yang menutup apa? Akal sehat manusia, baik itu yang berupa zat yang basah ataupun yang kering, yakni cair ataupun padat begitu ya. Au ma'kulan au mashruban, baik yang berupa makanan atau minuman, semuanya apabila memiliki fungsi yang sama, yaitu menutup akal sehat manusia, merusak akal sehat manusia sehingga tidak lagi apa? Terkontrol berfungsi akal sehatnya, maka itulah disebut dengan khamar. Entah berupa apa namanya? Cairan atau makanan atau minuman atau yang dihisap dan yang semisalnya, atau yang berupa apa namanya? Apapun bentuknya. Ada banyak di zaman kita sekarang ini. Orang taunya apa? Minuman ya, minuman keras ya, itu yang mereka tahu itu disebut dengan khamar ya. Semua yang dihisap juga heroin ya, kokain, sabu-sabu atau apalah, ganja dan semisalnya yang dibakar, yang dihisap, semua itu masuk dalam apa? Dalam khamar, karena berfungsi dengan fungsi yang sama, yang merusak akal sehat manusia. Nah, ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa salah satu unsur pokok yang dijaga oleh Islam itu terhadap manusia adalah akalnya. Karena dengan hilangnya akal, manusia akan apa? Akan hilang kemanusiaannya. Dia akan terjebak kepada dosa-dosa yang lainnya ketika dia hilang akal sehatnya. Sehingga apa? Islam itu benar-benar menjaga akal sehat manusia. Semua yang merusak akal sehat manusia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disitulah tempat kontrol berpikirnya manusia. Dia dengan akal sehatnya tahu mana yang baik, yang buruk, yang halal, yang haram dan seterusnya. Ya. Ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kaitan dengan apa? Definisi al-khamar yang beliau sebutkan. Kemudian seperti biasa beliau menyebutkan beberapa ayat dan hadis dan keterangan para ulama. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa iqamis salati wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Ya. Ini panggilan untuk orang-orang yang beriman. Innamal khamru, sesungguhnya al-khamar, semua tadi minuman yang merusak akal sehat manusia, wal maisir dan perjudian, wal ansab dan patung-patung berhala, wal azlam ya dan undian-undian, rijsun adalah buruk, najis, kotor, min amali syaitan termasuk perbuatan syaitan, fajtanibuhu maka tinggalkanlah, ya tinggalkanlah, la'allakum tuflihun agar kalian apa? Beruntung, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang beberapa hal yang diharamkan tadi. Al-khamru, minuman keras, wal maisir, perjudian, wal ansab, patung-patung berhala-berhala ya, yang berprofesi membuat patung, membuat ini itu dan segala macam, itu diharamkan. Wal ansab wal azlam dan undian-undian ya yang mengandung perjudian, rijsun, itu semua adalah perbuatan buruk min amali syaitan ya, termasuk perbuatan-perbuatan syaitan. Fajtanibuhu maka tinggalkanlah semua perbuatan itu agar kalian beruntung. Tinggalkan semua itu. Nah, kita lihat sekarang ini jadi menakjubkan ya. Allah SWT menyebutkan ini ya. Ini semacam mata rantai atau semacam satu paket dosa yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi judi, minum khamar itu satu paket dosa ya. Muneng akhirnya sekali doa belum bisa ini. Sekali doa belum ya. Jadi akan ya secara realita lah kita tidak memungkiri itu ya. Kalau sudah judi ya, sudah mabuk-mabukan ya, undian-undian dan seterusnya ya. Tapi yang ajib di sini dikaitkan dengan berhala ya, yang agak mungkin sedikit beda. Apa korelasinya kira-kira ya? Ini orang yang menyembah berhala, dia akan menundukkan dirinya kepada berhala itu, mempertuhankan berhala. Orang kalau sudah ketagihan narkoba, dia akan menghalalkan segala cara, seakan-akan dia menundukkan dirinya, menghambakan dirinya kepada berhala. Lihat orang kalau sudah ketagihan narkoba, dia nggak tahu lagi, ya entah itu orang tua, entah itu harta manusia, entah itu apa. Yang penting dia mendapatkan narkoba itu, seakan-akan dia sudah mempertuhankan itu, barang haram itu, menghalalkan segala cara, entah bagaimanapun caranya, yang bahkan dia sampai akan sakit-sakitan. Ya. Nggak ada orang kalau tidak menyembah berhala itu sakit-sakitan. Ya. Tapi lebih parah daripada itu orang yang ini kecanduan narkoba. Ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita lihat di masyarakat kita ini, naudzubillah ya, sebagian kampung landa narkoba menelanda utang becak. Naudzubillah. Entah apa lagi, enggak tahu kontrol sosial masyarakat ini begitu lemahnya. Ya. Entah satu kampung itu sudah sepakat, sudah enggak ada lagi tetangga yang saling menegur, entah itu orang tua yang menegur perbuatan anaknya atau apalah begitu ya. Kok sampai dilepas begitu, bebas begitu, sama sekali tidak terkontrol, sehingga terang-terangan ya, terang-terangan, dan itu menunjukkan bahwa keburukan itu sudah menguasai ya, sudah menguasai mungkin masyarakat itu, sehingga apa,
orang-orang baik tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengingkari perbuatan itu. Tapi kita tetap kita sampaikan. Tetap kita sampaikan. Kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka terima atau tidak, suka atau tidak suka, tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengingatkan. Sambil kita berdoa semoga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat-sangat menyedihkan kita lihat di masyarakat. Sampai ada anak-anak yang usia sekolah, kasih hati yang boleh masih muda, usia sekolah SMP, SMA, ya jangankan untuk lanjut sekolah, ya sudah rusak masa depannya. Mohon maaf mungkin kalau bahasa kasarnya ya rusak. Ya. Mungkin agak kasar bahasanya, mohon maaf. Ya. Tapi memang itu efek daripada ini. Jadi kita hati-hati, perhatikan anak-anak muda di sekitar kita. Ya, kadang biasa kita melihat orang tua pergaulan. Ya, mulai dari kita itu gini, doa keporo, ya, disar gaya hanu honggo segala macam, hinti ronggo. Nanti akan terus itu menjadi mata rantai. Berarti itu tahun biar cincin di tanah. Karena sudah dibiasakan tadi, sudah tidak kontrol dari yang orang-orang bertanggung, kontrol sosial lah, kontrol keluarga dan segala macamnya. Hinti ronggo sudah dianggap biasa, ya. Kemudian ya biasanya dia kalau sudah merasakan enaknya rokok itu, masih ada yang lebih enak lagi dari rokok, coba lagi. Walaupun SMA berongkok dia lebih cari balik, coba balik. Nah, kan coba terus, ya. Harap SMA beda lagi, coba lagi, coba akhirnya dan sengaja bandar-bandar narkoba ini ya kita tahulah, dikasih coba di awalnya itu, coba caru. Nah, mau caru dia masuk perangkap sudah. Masuk perangkap, dia ketagihan. Rusak. Alhamdulillah. Ini kondisi di masyarakat kita. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama yuridu syaitan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar? Kenapa Allah mengatakan itu adalah perbuatan syaitan? Innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Sesungguhnya yang diinginkan syaitan adalah dari dari perbuatan khamar tadi, minum khamar, dari perjudian tadi adalah Syaitan ingin menancapkan permusuhan, pertikaian antara kalian dan menjauhkan kalian dari mengingat Allah dan menegakkan sholat. Itu sudah. Jadi kalau sudah khamar, kalau sudah minuman keras, sudah hilang akal, sudah pertikaian, ya. Kemudian permusuhan yang berawal daripada ini dua orang yang minum ini mabuk, sudah tidak terkontrol, baru saja minum, akhirnya bertikai. Ya, masuklah keluarga, masuklah kampung, rusaklah masyarakat itu. Padahal berawal dari ini 1-2 orang ini. Ya. Itu yang syaitan itu inginkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ingin menancapkan pada manusia itu Ya. Itu permusuhan, pertikaian, dan menjauhkan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jelas kalau sudah rusak akal sehatnya tidak mungkin mengingat Allah Subhanahu wa taala lagi. Wa anis shalah, dan menjauhkan mereka dari salat. Ya, sudah jauh lagi dari salat. Udah enggak tahu lagi salat itu kemana sudah, ya. Fahal antum muntahun. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan. Kalian mau berhenti atau tidak gitu. Ini bukan pertanyaan maksudnya untuk dijawab, ya, tapi berhentilah, begitu maksud Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah ayat finish kaitan dengan Dengan pengharaman khamar. Pengharaman khamar itu melalui beberapa tahap dalam Al-Qur'an itu, dalam beberapa ayat, ya. Ayat pertama yang turun Allah ingatkan dulu, belum diharamkan, karena memang secara psikologi orang Arab itu adalah pemabuk berat. Susah untuk kalau turun langsung tinggalkan, enggak bakalan ditinggalkan mereka. Pemabuk berat. Akhirnya lagi ampoja seciri 2 ciru. Gelah orang mabuk heboh satu kampung. Orang Arab dulu itu satu drum. Mereka pesta di rumahnya itu. Sehingga Allah paham psikologi mereka itu. 13 tahun di Mekah tidak ada ayat yang
turun untuk mengharamkan khamar, masih bebas mereka. Kaum muslimin juga minum khamar. Sampai di Madinah, mereka masih pesta khamar. Mukmin orang Islam, karena belum ada ayat yang mengharamkan khamar. Sehingga Umar itu selalu berdoa, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafi'an. Ya Allah, ya turunkan ayat yang jelas kepada kami ini. Ya malum jiwal Umar, ini sekali lah Umar. Tapi Allah paham kondisi kaum muslimin itu. Pertama, ya, yang Allah SWT sebut dalam surat Al-Baqarah, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa? Al-khamri wal maisir, tentang minuman keras dan perjudian. Ini satu paket lagi nih, Allah menyebutkan khamar dan perjudian ini. Jadi enggak bisa dilepas dua hal ini. Jadi wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan perjudian. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah wahai Muhammad, dalam kedua hal tadi ada dosa yang besar, tapi juga ada manfaatnya, masih ada manfaatnya. Allah masih menjelaskan masih ada manfaatnya, belum diharamkan. Nah, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi sisi negatifnya jauh lebih besar dibandingkan dengan sisi positifnya, begitu. Tapi belum diharamkan secara totalitas. Kemudian selang beberapa waktu turun lagi ayat, ya, tentang tahapan kedua yang dilarang itu ketika waktu sholat saja, ya, ketika mau masuk waktu sholat itu dilarang. Karena apa? Ya nggak mungkin sholat dalam keadaan mabuk. Habis sholat, silakan minum, nggak apa-apa. Ya. Allah SWT menyebut dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian sedang mabuk. Ya, artinya kalau sudah mau dekat-dekat waktu sholat jangan mabuk. Ya, jangan minum. Ya, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian apa? Tahu apa yang kalian baca. Ayat ini juga turun kaitan dengan ada salah seorang sahabat, entah siapa begitu saya lupa namanya. Dia baca surat Al-Kafirun salah-salah. Ya, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, saya menyembah apa yang kalian sembah. Kalian pun menyembah apa yang aku sembah. Jadi salah-salah bacanya. Karena dia sholat dalam keadaan mabuk. Akhirnya apa? Turun ayat tadi, kalau sudah apa? Waktu sholat jangan mabuk. Ya, akhirnya jadi dipersempit, gitu ya. Kalau antara maghrib dan isya kan nggak mungkin mereka apa? Minum, karena habis maghrib nggak mungkin, karena sebentar lagi masuk waktu isya. Ya, kalau umpamanya habis subuh itu nggak mungkin. Kenapa? Karena mereka akan bekerja, nggak mungkin mereka akan apa? Minum, mabuk dalam kondisi begitu. Ya paling di malam-malam hari itu, ketika mereka pulangkan. Jadi dipersempit dari Allah Subhanahu Wa Taala waktu mereka minum khamar itu. Nah, akhirnya turunlah secara totalitas ayat finish, ya, sebagai pengharaman khamar, yaitu surat Al-Maidah ayat 90 ini. Setelah turun ayat ini, diutus oleh Rasulullah SAW yang mengumumkan, seorang sahabat pengumuman di seluruh kota Madinah. Sungguhnya Allah telah menurunkan ayat yang mengharamkan khamar. Pas itu ketika di rumahnya Abu Talha sedang pesta khamar. Ya, sedang pesta khamar. Mereka apa? Langsung tumpahkan semua. Sampai kata perawi hadis Anas bin Malik atau Abdullah bin Umar, sampai kota Madinah itu dibanjiri dengan khamar, karena begitu banyak stok khamar yang mereka simpan di rumah-rumah mereka itu, karena sudah menjadi minuman wajib mereka. Tapi ketika turun ayat khamar, totalitas mereka tumpahkan semua, banjir gang-gang di kota Madinah itu dengan apa? Dengan khamar. Nah, itu para sahabat, ya, luluh hati mereka, ya, ketika mendengarkan ayat mengharamkan khamar, ditumpahkan semua, ditinggalkan semua. Nah, kalau kita, ya, dibacakan beratus-ratus kali ayat, kadang apa? Enggak digubris. Sahabat 1-2 kali turun ayat sudah selesai urusannya. Kalau kita, ya, malah dijelek-jelekan lagi, alah sok ceramah ustaz ya. Tapi begitu, kita ya hanya sekedar sebatas itu kemampuan kita hanya sekedar menjelaskannya. Di sini beliau banyak menyebutkan hadis, tapi di sini yang menarik salah satu hadis yang beliau sebutkan itu hadis dalam riwayat Abu Daud, hadis yang sahih,
Nabi SAW bersabda, anna Rasulullah SAW qala lu'inat al-khamru bi'ainiha wa syaribiha wa saqiha wa ba'iha wa berapa tadi? Saya ulang. Al-khamru bi'ainiha wa syaribiha wa saqiha wa ba'iha wa mubta'iha wa asiriha wa mu'tasiriha wa hamiliha wal mahmulati ilaihi wa akili thaman. 10 berarti. 10 pihak yang berkaitan dengan khamar semua mendapatkan laknat semua. Jangan kira apa yang terlaknat itu yang minum saja. Ya, semua 10 pihak yang berkaitan dengan khamar itu mendapatkan dosa yang sama, laknat yang sama dari Rasulullah SAW dan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, bi'ainiha, khamarnya itu sendiri dilaknat, minumannya, makanannya atau zat khamar itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, syaribiha, baru yang meminumnya, wasaqiha, yang menuangkannya, ya, yang menuang. Mungkin mata tinono ustaz bandam buang itu. Bandam buang. Masuk bagian kata Rasulullah SAW. Ya. Yang ketiga yang menuangkannya. Yang keempat wabaiha, penjualnya. Yang menjualnya meskipun dia tidak minum, yang menjualnya. Wa mubta'iha, yang membelinya meskipun dia tidak minum. Wa asiriha, yang memerasnya, yang membuatnya, ya. Wa mu'tasiriha, dan yang meminta untuk dibuatkan, ya pemilik perusahaan meskipun dia tidak mengkonsumsi tapi dia yang memiliki perusahaan khamar itu, ya, pemilik bar, pemilik toko, pemilik apa yang menjual itu, pemilik diskotik, pemilik kafe yang menjual minuman keras mendapatkan bagian laknat dan dosa yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mu'tasiriha wa hamiliha, dan yang hanya sekedar membawanya, kurirnya, ya, supir truk pengantar minum khamar, supplier, ya, dosa. Oh, saya kan cuma supir Ustaz, tapi Anda supir khamar. Ya, supir khamar. Ya, supir minuman keras. Yang supplier ke kafe ini, ke kafe itu, ya, yang supplier ke toko ini, toko itu dan segala macam. Ini kan pembawanya juga ini. Wal mahmulat ilaih, dan orang yang dibawakan kepadanya, pemesannya. Ya. Wa akili thamaniha, dan yang memakan hasil penjualannya, ya, hasil penjualannya itu semua pihak, ya, bahkan mungkin yang termasuk yang memberikan izin ini, izin penjualan khamar ini, ya, jelas dia orang yang paling bertanggung jawab, ya, karena dengan izin dia ini, ya, orang akan jadi minum khamar, orang akan jadi membuat khamar, semua proses khamar akan terjadi disebabkan karena izinnya dia ini. Ya, hati-hati juga ini sebagai aparatur, ya, entah aparatur apa, saya tidak juga bisa mengatakan, ya, tanggung jawab di hadapan Allah. Betapa banyak masyarakat yang rusak, ya, kehormatan mereka, anak-anak tangisan orang tua karena rusaknya anak mereka. Anda tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kericuhan-kericuhan yang terjadi di masyarakat gara-gara minuman keras, Anda bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertikaian, pembunuhan yang terjadi disebabkan karena kerusakan minuman keras, Anda bertanggung jawab karena Andalah yang memberikan izin, Andalah yang memfasilitasi, yang menyediakan tempat dan seterusnya dan seterusnya. Na'udzubillah. Nah, ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan besarnya apa? Dosa minum minuman keras atau khamar dan yang semisalnya. Sudah azan? Kemudian ya, banyak sekali hadis-hadis yang beliau sebutkan di sini, tapi kita tidak bisa membaca semua. Kita ambil beberapa hadis, di antaranya dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Kalau ini menjelaskan tentang hukuman di akhirat. Kalau tadi apa? Laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi SAW bersabda, "Inna 'alallahi ahdan liman syaribal muskira
an yaskiyahu Allahu min tinatil khabal. Qila ya Rasulullah wa ma tinatul khabal? Qala araqu ahli an-nar aw usarati ahli an-nar. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memiliki perjanjian. Perjanjian untuk apa? Terhadap orang yang meminum minuman yang memabukkan, nanti Allah Subhanahu wa taala akan meminumkan kepada dia di neraka nanti dengan tinatul khabal. Para sahabat bertanya, ini apa maksudnya tinatul khabal ini? Wahai Rasulullah, apa maksudnya? Nabi SAW mengatakan, araqu ahlin nar aw usaratu ahli nar, ya, yaitu keringatnya ahli neraka, ya, atau usarati ahli nar, atau nanah yang keluar dari penduduk neraka. Itu sebagai ganti minuman. Itulah minuman Anda nanti. Anda, ya, senang-senang minum khamar di dunia dan seterusnya, nanti di akhirat di neraka minum apa? Minum keringat penduduk neraka, minum nanah yang keluar dari apa? Penduduk kotoran-kotoran apa? Penduduk neraka. Itu yang menjadi minuman mereka, ya, di akhirat nanti. Ya. Kemudian dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata mudminu khamrin. Tidak akan masuk surga orang pecandu khamar, ya, orang yang menjadi pecandu khamar. Dan beliau mengatakan la yadkhulul jannata mudminu khamrin wala mu'minun bisihrin wala qati'u rahmin. Wa man mata wa huwa yashrabul khamra saqahu Allahu min nahril ghutah wa huwa ma'un yajri min furujil mumisat ay az-zaniyat yu'dhi ahlan nari rihu furujihinna. Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang pecandu khamar dan orang yang beriman dengan sihir, yakin dengan apa? Sihir. Wala qati'ur rahim, dan orang yang memutuskan tali silaturahim. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan dia minum khamar, mati dalam keadaan dia minum khamar, maka Allah Subhanahu wa taala akan meminumkan dia dengan dia di hari kiamat nanti nahrul ghutah, dari sungai al-ghutah, yaitu wa huwa ma'un yajri min furujil mumisat, yaitu air yang keluar dari kemaluan, ya, wanita-wanita pezina yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam nanti. Ya, perzinahan, minuman keras, perjudian itu adalah, ya, adik kandung, adik kakak, adik sepupu, dosa-dosa yang tidak bisa apa? Bisa dilepas satu dengan yang lainnya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala apa? Akan meminumkan mereka apa? Air, cairan-cairan busuk yang keluar dari apa? Kemaluan-kemaluan, ya, wanita-wanita pezina yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, yang dimana baunya saja, kata Rasulullah SAW, itu sudah menyakitkan penduduk neraka yang lainnya, apalagi minumnya itu sendiri. Baunya saja itu sudah menyakitkan penduduk neraka yang lainnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati. Ini beberapa poin yang mungkin kita bisa bahas pada malam hari ini kaitan dengan persaksian palsu dan minum khamar. Nah, mungkin ada yang, tapi sudah waktu isya, ya. Ya, mungkin kita cukupkan sampai sekian. Semoga ada manfaatnya untuk kita. Semoga Allah menjauhkan kita dari dosa-dosa besar ini, dan semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kaum muslimin, kepada masyarakat kita, ya, agar tumbuh, ya, kecintaan mereka kepada kebaikan, agar mereka kembali kepada Allah SWT dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup doa majelis kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.